Hai semuanya, kembali bersama saya Abdul Lambang di materi kuliah ya. Di segmen lagi nih, materi kuliah kali ini itu tentang struktur data yang dimana kita akan mempelajari single stack ya. Apa itu single stack ya? Nanti kita akan pelajari bersama terhubung dengan kita Andriani Andari. Halo guys. Iya, itu dia Iya. suaranya. Itu suaranya cewek ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk slide yang penjelasan-penjelasan. Kita akan ini akan dibawakan oleh Mbak Andriani. Ya udah, monggo lah Mbak. Oke, langsung saja ke materinya. Kali ini kita akan membahas tentang single stack. Apa sih itu stack? Stack itu adalah tumpukan. Nah, jadi cara ilmiahnya bisa dikatakan bahwa stack atau tumpukan itu struktur data linear yang dimana dia tiap elemennya hanya dapat dimasukkan atau dihapus dari atas. Intinya itu pasti dari atas, dimasukkan atau dihapus dari atas. Oke, selanjutnya. Nah, animasi yang bisa kita buat atau bisa kita gambarkan untuk menggambarkan dari stack atau tumpukan itu bisa dicontohkan dengan adanya botol untuk memasukkan balok-balok warna-warni ini ke dalamnya. Nah, cara untuk memasukkannya yaitu dimasukkan satu persatu dan ditumpuk di atasnya. Nah, balok yang paling terakhir ini akan keluar untuk pertama kalinya, karena balok yang terakhir itu masuk terakhir, tetapi dia akan keluar pertama kali. Nah, metode ini disebut dengan last in, first out. Balok yang paling pertama tadi dimasukkan itu akan paling terakhir dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, balok yang paling terakhir dimasukkan akan pertama kali keluar karena dia paling berada di paling luar, gitu. Oke, mungkin animasinya bisa cukup membantu untuk menerapkan atau menjelaskan apa sih itu tumpukan atau stack. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dalam stack. Yang pertama yaitu init. Fungsi init ini digunakan untuk inisialisasi atau membuat stack baru yang masih kosong. Nah, dalam fungsi ini bisa kita realisasikan atau bisa diimplementasikan dengan suatu kotak yang panjang, lalu diberi celah 1, 1, 1, 1, sehingga terdapat kotak di dalam kotak, tetapi tetap menggunakan metode last in, first out. Nah, selanjutnya yaitu fungsi full. Selanjutnya yaitu fungsi full. Fungsi full ini digunakan untuk mengecek apakah stok penuh atau tidak. Selanjutnya yaitu fungsi push. Fungsi push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stok. Penambahan data tidak bisa dilakukan apabila stok sudah penuh. Nah, pada saat melakukan penambahan data, fungsi full juga akan bekerja untuk mengecek apakah stok sudah penuh atau belum. Apabila stok sudah penuh, maka fungsi push tidak dapat menambahkan data ke dalam stok. Begitupun sebaliknya, apabila di dalam stok sudah penuh dan belum penuh, maka fungsi push bisa menambahkan atau memberhentikan penambahan data ke dalam stok. Selanjutnya, yaitu fungsi empty. Fungsi empty digunakan untuk mengecek apakah stok kosong. Selanjutnya, yaitu fungsi pop. Fungsi pop ini digunakan untuk mengeluarkan data teratas dari stok dengan syarat sebelumnya stok tidak boleh kosong. Nah, fungsi pop ini bekerja juga diiringi dengan fungsi empty, karena fungsi empty ini mengecek apakah dalam stok ini kosong atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu
fungsi read. Fungsi read ini digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan isi data dari stack sebagai keluaran atau output. Nah, yang terakhir yaitu clear. Clear adalah fungsi yang digunakan untuk mengosongkan stack. Nah, dengan clear ini, isi dari stack atau isi data dari stack itu akan dikosongkan atau di-delete atau dihapus. Stack akan dianggap kosong apabila ujung atas stack pada posisi -1. Oke, ini merupakan penjelasan singkat dari saya tentang dari stack. Selanjutnya akan dijelaskan lebih menggunakan animasi pastinya oleh partner saya, Ibnu. Oke, Oke, lanjut lah. dilanjutkan. Oke, lanjut bersama saya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang animasinya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Di sini adalah inputnya yang kita akan masukkan nanti. Nah, pertama tuh tadi kita buat init dulu. Itu init, ini kita buat stacknya dulu pertama. Jadi ini stacknya nih. Ya, ini adalah angka stacknya. Nah, selanjutnya dari kita buat stacknya kita harus memasukkan ini inputnya ke dalam stacknya. Caranya pertama itu kita harus melalui sistem checking, yaitu sistem full. Tadi kan udah dijelasin sama Andriani kan. Full itu apa? Pasti teman-teman juga pada tahu. Full itu untuk melakukan pengecekan stacknya apakah kosong gitu. Jadi di checking dulu nih, checking apakah stacknya kosong. Di sini kosong nih. Karena stack paling bawah ini kosong, maka dia akan nilainya true. Karena apakah stacknya kosong, benar kosong, maka actionnya adalah push. Nah, perintah push itu adalah memasukkan inputnya ini ke dalam stacknya gitu, teman-teman. Nah, ini fungsi push. Nah, ini kira-kira yang ini 10 masuk nih. Karena ini adalah stack, jadi harus urutan, kalau ini di urutan ini dari atas ke bawah gitu. Paling bawah. Terus dari paling bawah atasnya lagi. Nah, udah nih. Proses selanjutnya juga sama teman-teman. Tadi nanti juga lakukan checking juga, tapi checkingnya berurutan. Ketika tadi kan checking pertama di baris yang paling bawah, terus checking yang kedua di atasnya, checking ketiga di atasnya gitu. Jadi nanti selanjutnya kita skip aja prosesnya, kira-kira begini. Checking lagi full, checking, terus kosong, masukin angkanya, masukin gitu. Kita skip proses biar cepat. 40 masuk sini, terus 50 masuk ya. Ini udah selesai teman-teman. Nah, sebenarnya aku kasih informasi dulu untuk di stack ini aku definisikan sekitar 5 stack aja teman-teman. Jadi kalau di atas 5 udah top full gitu. Misalnya nih ada angka mau masuk lagi nih gitu. Itu sama juga prosesnya, masuk ke full dulu, terus dicek lagi tuh. Cek lagi. Apakah kosong? Ternyata sudah penuh tuh. Sudah penuh. Dan tidak ada stack lagi. Salah. Akhirnya actionnya adalah stack overflow. Jadi dia akan menampilkan stack overflow atau stacknya udah habis. Gitu. Untuk cara bahasa mudahnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini apa? Kita masuk ke fungsi empathy dan pop. Nah, sudah kan dijelaskan di awal tadi juga. Fungsi empathy itu untuk pengecekan dari atas teman-teman, dari atas tuh. Apakah kosong? Kayak gitu. Apakah kosong gitu. Ceknya gini teman-teman. Jadi checkingnya apakah stack ada yang berisi? Ternyata ini berisi teman-teman. Biasanya true kan? Nih di sini. Berarti actionnya adalah pop. Nah, fungsi pop itu adalah mengeluarkan data dari stack. Di fungsi awal tadi keterangannya. Ya. Kita masuk ke pop nih. Eksekusi pop itu berarti data yang paling atas, karena tadi apa? Last in, first out. Jadi yang terakhir kali masuk, dia adalah yang pertama kali keluar. Itu. Kalau kita ibaratkan pelumpukan kardus gitu ya teman-teman. Kan pasti kalau numpuk dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau ambil ya dari atas, bukan dari bawah. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ini nih.
Di angka 50 tadi, karena dia terakhir kali masuk, dia keluar untuk yang pertama kalinya. Itu yang pertama. Nah, ini data ini kemana? Ya bisa dihilangkan juga gitu. Ya, datanya itu dikeluarkan dari dalam stacknya ini teman-teman. Nah, kita kira itu untuk selanjutnya. Kalau kalian lanjutin lagi, prosesnya sama juga. Nanti kalau ini udah kosong, dia masuk ke stack yang ini. Dicek lagi nih sampai dia kalau dia ketemu false, ketika ini udah kosong semua, kan berisi underflow, di mana dia kondisinya stacknya itu udah tidak ada isinya, udah ada datanya lagi. Nah gitu teman-teman. Terus kita langsung ke fungsi read ya teman-teman. Read itu ya seperti biasa sih teman-teman, cuma menampilkan data yang di dalam stack gitu teman-teman. Nah seperti ini. Karena 50 tadi udah dikeluarkan, jadi yang ditampilkan dari sini nih 20, 30, 40. Sebenarnya juga bisa dari atas ke bawah tergantung codingannya kita nanti mau gimana. Kalau di sini aku codingannya dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya aku tampilkan. Nah, lanjut aja teman-teman ya biar cepet. Ini sesuai dengan codingan teman-teman. Kalau mau read itu biasa karena cuma menggunakan perulangan pakai for. Lanjutnya adalah clear. Fungsi clear tadi udah dijelaskan kalau fungsi clear itu untuk mengosongkan stacknya. Jadi ini adalah ketika kita clear nanti stacknya dikosongkan dan datanya dihilangkan. Jadi stok kosong kembali. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari pengertian dan konsep dari single stack. Apakah ada tambahan dari Andriani Andari? Oke, saya rasa juga sudah sangat cukup. Oke. Berarti kita tutup aja untuk teman-teman. Jadi silahkan untuk teman-teman semua kalau mau ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadikan ini video YouTube ini sebagai sumber referensi kita belajar dan seperti biasa saya Abdul Lambang dan Andriani Andari. Ya, undur diri and see you next video. Bye. Bye-bye.